Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Trimawarti Estividia dari kelas Meteorologi 4A dengan NPT 11220033. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka ujian meteorologi tropis, kembali lagi saya akan membahas topik-topik meteorologi tropis, tapi tentunya akan berbeda dengan topik sebelumnya. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan cara identifikasi ketinggian boundary layer dengan analisis profil vertikal suhu udara, suhu potensial, angin, dan kelembapan. Dan gunakan satu kasus, bisa dengan model numerik HMWF atau contoh kasus dari jurnal. Baik, sebelum masuk ke jawaban mengenai cara identifikasi ketinggian, mari kita sama-sama mengetahui apa itu Planetary Boundary Layer atau PBL atau juga yang dikenal dengan Atmospheric Boundary Layer atau ABL. Itu adalah lapisan batas planet yang terendah dari atmosfer yang secara langsung dipengaruhi oleh interaksi dengan permukaan bumi. Karakteristiknya, yang pertama seperti pada pengertian tadi, yaitu pengaruh dari permukaan bumi karena lapisan ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi sehingga sangat dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi di permukaan bumi seperti radiasi matahari, konduksi panas dari permukaan, dan gesekan antara angin dan permukaan. Karakteristik yang kedua yaitu turbulensi. Karakteristik kedua yaitu turbulensi yang terjadi karena ketidakstabilan udara yang disebabkan oleh perbedaan suhu dan gesekan dengan permukaan. Turbulensi menyebabkan pencampuran vertikal udara, kelembapan, dan polutan. Dan karakteristik yang ketiga yaitu perubahan harian. Ketinggian dan karakteristik PBL berubah secara signifikan antara siang dan malam hari. Pada siang, pemanasan permukaan menyebabkan lapisan PBL yang lebih tebal dan turbulen. Dan pada malam hari, pendinginan permukaan menyebabkan PBL yang lebih tipis dan stabil. Lalu struktur vertikal dari PBL yang pertama yaitu lapisan permukaan atau surface layer merupakan bagian terbawah dari PBL yang biasanya mencapai beberapa puluh meter dari permukaan. Di lapisan ini perubahan vertikal dalam kecepatan angin, suhu, dan kelembapan sangat tajam. Yang kedua yaitu lapisan campuran atau mixed layer, itu berada di atas lapisan permukaan, di mana turbulensi menyebabkan pencampuran yang cukup merata dari sifat-sifat atmosfer seperti suhu dan kelembapan. Pada siang hari di lapisan mixed layer ini bisa mencapai beberapa kilometer dari permukaan. Dan lapisan yang ketiga yaitu lapisan stabil. Pada malam hari, lapisan stabil terbentuk akibat pendinginan permukaan. Lapisan ini biasanya lebih tipis dan kurang turbulen dibandingkan lapisan campuran pada siang hari. Proses-proses utama dalam PBL yang pertama yaitu konveksi termal. Pemanasan permukaan menyebabkan udara hangat naik dan udara dingin turun menciptakan arus konvektif yang mengaduk lapisan batas. Ini adalah proses utama yang meningkatkan ketinggian PBL pada siang hari. Yang kedua, turbulensi mekanis. Angin bertiup di atas permukaan yang kasar menciptakan turbulensi mekanis yang membantu pencampuran udara di PBL. Proses yang ketiga yaitu transport polutan. Jadi polutan dari permukaan bumi seperti emisi kendaraan dan industri dicampur dalam PBL sebelum menyebar ke atmosfer yang lebih tinggi. Dan proses yang keempat yaitu evaporasi dan transpirasi. Air yang menguap dari permukaan bumi dan transpirasi dari tanaman menambahkan kelembapan ke PBL, memengaruhi proses pembentukan awan dan juga curah hujan. Baik, saya akan menjelaskan gambar ini, yaitu gambar yang menunjukkan variasi vertikal dari lapisan PBL di sepanjang siang hari yang mengilustrasikan bagaimana ketinggian dan struktur PBL yang berubah dari siang ke malam dan kembali ke siang. Jadi di sini ada lapisan permukaan atau surface layer yang telah saya sebutkan di slide sebelumnya. Lalu ada convective mixed layer atau lapisan campuran yang terbentuk ketika siang hari dan menghasilkan lapisan yang sangat turbulen dengan sifat yang hampir seragam secara vertikal. Lalu ada entremonson
Zona ini merupakan batas atas dari lapisan campuran konvektif, di mana udara dari lapisan bebas atmosfer atau free atmosfer masuk ke dalam PBL dan meningkatkan ketinggiannya. Lalu ada residual layer atau lapisan residu. Seperti namanya, lapisan ini adalah sisa dari lapisan campuran konvektif dari siang hari sebelumnya. Pada malam hari ketika permukaan bumi mendingin, lapisan ini tetap ada di atas lapisan stabil malam hari tetapi tanpa konveksi yang aktif. Lalu ada capping inversion, merupakan lapisan di atas zona entrainment yang menandai batas atas PBL. Biasanya ada inversi suhu atau suhu meningkat dengan ketinggian yang menahan pencampuran vertikal lebih lanjut. Lanjut untuk kita bahas perubahannya sepanjang hari. S1 kita bisa lihat di garis horizontal S1 atau siang. Permukaan bumi dipanaskan oleh radiasi matahari yang menciptakan lapisan campuran konvektif yang tebal. Bisa dilihat dari gambar yaitu warna hijau yang tebal secara vertikal. Lalu lapisan ini mencapai ketinggian maksimum pada sore hari. Lalu di sore hari dan matahari terbenam yaitu di S2, permukaan bumi mulai mendingin dan lapisan konvektif yaitu yang warna hijau mulai berkurang dan sebagian dari lapisan ini menjadi lapisan residual. Lalu di S3 yaitu malam, pada malam hari permukaan bumi terus mendingin, menciptakan lapisan permukaan stabil yang tipis ditunjukkan dengan warna gelap. Lapisan residual tetap berada di atasnya saat malam hari. Lalu di S4 di dini hari atau sunrise, sebelum matahari terbit, lapisan permukaan stabil tetap tipis tetapi mulai mendapatkan sedikit pemanasan dari radiasi matahari yang kelima. Dan di S5 pagi dan matahari terbit, yaitu di situ permukaan bumi mulai memanas lagi dan lapisan campuran konvektif mulai terbentuk kembali dan lapisan permukaan stabil mulai hilang. Dan di S6 atau di siang, siklus berulang saat permukaan bumi kembali memanas penuh, menciptakan lapisan campuran konvektif yang tebal dan turbulen sama seperti di S1, yaitu konvektif mix layernya kembali tebal. Jadi gambar ini menunjukkan bagaimana ketinggian dan struktur PBL berubah sepanjang hari dengan lapisan campuran konvektif yang dominan pada siang hari dan lapisan permukaan stabil yang dominan pada malam hari. Proses ini penting untuk memahami dinamika atmosfer dekat permukaan dan fenomena cuaca lokal, serta distribusi polutan dan kelembapan di atmosfer bumi. Baik, kita akan masuk pada bagian pembahasan kasus untuk menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana cara mengidentifikasi LBA dengan analisis. Yang pertama di sini yaitu saya akan membahas dengan analisis profil angin vertikal dari jurnal milik Pak Aris, yaitu berdasarkan profil angin vertikal berbasis pengamatan radio sonde, radar cuaca, dan keluaran model WRF. Nah, ini merupakan gambar profil vertikal angin yang diperoleh dari data kecepatan angin horizontal per lapisan dan dari pengamatan radar atau dari produk VVP. Apa itu produk VVP? Itu merupakan produk radar untuk menampilkan beberapa parameter udara secara vertikal seperti arah dan kecepatan angin horizontal, angin 3 dimensi, U, V, dan W, divergensi, deformation, shear, vertical divergence, horizontal divergence, 3D divergence, dan vertical shear. Jadi ketinggian LBA bisa ditentukan dengan melihat profil vertikal angin pada gambar, di mana puncak ketinggian LBA pada siang hari ditandai oleh adanya peningkatan kecepatan angin akibat tidak terjadi lagi turbulensi atau angin geostropik.
Pada malam hari, melemahnya turbulensi akibat lapisan stabil menyebabkan berkurangnya gesekan dan mengakibatkan terjadinya kecepatan angin maksimum pada lapisan bawah. Jadi hasilnya bagaimana? Hasilnya itu ini salah satu gambar, yaitu penentuan ketinggian LBA dari profil angin radar cuaca dengan warna atau simbol kotak hijau menggambarkan profil angin radar cuaca. Untuk profil angin radiosonde ditandai dengan segitiga merah dan simulasi model WRF ARW ditandai dengan garis biru. Pada tanggal 5 Januari itu kiri dengan kondisi cuaca cerah. Pada tanggal 4 Januari 2015 gambar di tengah kondisi cuaca hujan dengan tutupan awan jenis stratiform, dan gambar kanan yaitu pada tanggal 22 Januari kondisi cuaca hujan dengan tutupan awan jenis cumuliform. Saya akan bacakan hasilnya, yaitu ketinggian LBA pada tanggal 5 Januari tidak dapat diidentifikasi oleh profil angin vertikal radar cuaca karena pola dari profil angin yang tidak beraturan. Sedangkan dari profil vertikal angin pengamatan radiosonde pada pukul 7 WIB ketinggian LBA sekitar 419,5 meter, dan pada pukul 17 WIB ketinggian LBA sekitar 405,5 meter, dan pada pukul 7 di hari berikutnya sekitar 421 meter. Nah, kalau dari gambar sendiri bisa kita lihat kalau profil angin radiosonde untuk ketiga tanggal ketinggiannya tidak begitu beda, tetapi untuk profil angin radar cuaca lumayan bervariasi, dan untuk simulasi model WRF garis biru sangat jelas terlihat kalau di tanggal 22, yaitu saat kondisi cuaca hujan, itu ketinggian LBA sangat lebih rendah dibandingkan 2 hari lainnya. Jadi berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulannya yaitu ketinggian LBA dapat diidentifikasi menggunakan profil angin vertikal menggunakan radar dan radiosonde. Selain itu juga dapat diidentifikasi menggunakan simulasi model WRF ARW, meskipun korelasi sedang dan memiliki nilai bias yang cukup besar. Dan ketinggian LBA pada cuaca cerah akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketinggian LBA pada kondisi cuaca berawan dan hujan. Profil vertikal angin menggunakan radar cuaca memiliki pola yang tidak teratur. Variasi kecepatan angin kadang terlalu besar terhadap ketinggian. Dalam beberapa kasus, proses vertikal angin terputus-putus sehingga sulit untuk menentukan ketinggian LBA. Sedangkan profil vertikal angin menggunakan pengamatan radiosonde baik karena melakukan pengamatan angin secara langsung menggunakan pelepasan radiosonde. Namun, karena pengamatan hanya dilakukan 2 kali dalam sehari sehingga tidak dapat merepresentasikan variasi diurnal dari ketinggian LBA. Jadi pada intinya, profil angin vertikal berbasis pengamatan radiosonde dan radar cuaca dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menentukan ketinggian dari LBA. Untuk sumber atau jurnal yang kedua untuk menjawab mengenai cara mengidentifikasi PBL dari suhu potensial dan juga kelembapan. Ini merupakan gambar distribusi nilai median estimasi tinggi PBL dengan 5 metode pada siang dan malam hari di wilayah kajian BBU, Ekuator, dan BBS. Pada siang hari, estimasi tinggi PBL dengan metode gradien suhu aktual atau DT per DZ dan gradien suhu potensial atau dθ per dz di semua wilayah cenderung sama dengan beda tinggi 2-57 meter. Dan pada malam hari, estimasi tinggi PBL dengan metode gradien suhu aktual, yaitu dt per dz, relatif sama dengan gradien suhu potensial, dan estimasi tinggi PBL dengan metode gradien kelembapan atau RH sama dengan gradien missing ratio atau dr per dz.
Lalu ini untuk estimasi tinggi PBL di salah satu stasiun Polonia Medan yang mewakili BBU sebelumnya. Sebelumnya untuk bisa mengidentifikasi suhu potensial dan kelembapan relatif, caranya untuk menentukan PBL yaitu yang pertama dari profil suhu di PBL, penurunan suhu dengan ketinggian atau lapse rate biasanya lebih besar dibandingkan dengan atmosfer bebas di atasnya. Dan keberadaan inversi termal atau lapisan di mana suhu meningkat dengan ketinggian biasanya menandakan puncak dari PBL. Di bawah inversi ini, turbulensi dan pencampuran vertikal terjadi. Yang kedua, yang untuk suhu potensial, cara mengidentifikasinya bagaimana? Yaitu gradien suhu potensial dalam PBL cenderung homogen atau sedikit meningkat dengan ketinggian karena pencampuran turbulen. Lalu terjadi kenaikan tajam dalam suhu potensial dengan ketinggian menunjukkan puncak dari PBL. Dan yang ketiga, untuk profil kelembapan, yang pertama di dalam PBL kelembapan cenderung seragam karena pencampuran turbulen, dan yang kedua penurunan tajam kelembapan relatif atau spesifik di atas PBL menunjukkan puncak PBL. Dari gambar tersebut, tinggi PBL hasil estimasi antara suhu potensial dan potensi virtual adalah 3265 meter, sedangkan estimasi tinggi PBL dengan RH lebih rendah yaitu 3124 meter, bahkan dengan metode gradient mixing ratio hanya 2989. Berdasarkan hasil estimasi tinggi PBL pada siang hari, terdapat perbedaan signifikan antar metode, berbeda dengan estimasi PBL pada malam hari yang relatif sama yaitu 3156 meter. Jadi kesimpulannya, yang pertama, hasil estimasi tinggi PBL dengan metode gradien subpotensial virtual memiliki nilai median tertinggi jika dibandingkan dengan 4 metode lainnya. Yang kedua, pada siang hari estimasi tinggi PBL secara signifikan lebih tinggi dari malam hari di semua wilayah. Yang ketiga, hasil uji T dan F menunjukkan bahwa metode gradien dan suhu aktual, suhu potensial, dan suhu potensial virtual dan kelembapan relatif tidak berbeda secara signifikan. Dan yang terakhir, variasi median rata-rata bulanan tinggi PBL di wilayah BBS memiliki hubungan dengan pola hujan monsунal, di mana pada musim kemarau rata-rata tinggi PBL lebih rendah dari musim hujan. Dari kesimpulan, cara mengidentifikasi PBL dengan profil vertikal suhu, angin, dan suhu potensial serta kelembapan relatif. Yang pertama untuk suhu, mengidentifikasinya yaitu kita bisa melihat dari plot hasil suhu vertikal dan cari di mana ketika suhu mulai meningkat tajam atau inversi atau perubahan gradien suhu signifikan, itu mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk mengidentifikasi PBL. Untuk profil angin, kita bisa mengidentifikasi dengan melihat perubahan signifikan dalam kecepatan dan arah angin. Dikarenakan wind shear yang signifikan dan perubahan arah angin menunjukkan batas atas PBL. Lalu untuk suhu potensial, PBL ditandai oleh peningkatan tajam dalam suhu potensial di atas lapisan inversi. Dan yang terakhir untuk kelembapan relatif atau RH, RH cenderung seragam dalam PBL dan menurun tajam di atasnya. Perubahan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi batas atas PBL. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan cara interpretasi gambar untuk monitoring tropical wave tersebut dengan memperhatikan nilai dan diameter. Jadi gambar yang ada di PPT merupakan diagram spektrum gelombang tropis yang menunjukkan distribusi energi sebagai fungsi dari wave number zonal dan frekuensi. Diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor berbagai jenis gelombang tropis berdasarkan pola frekuensi dan wave number mereka.
cara interpretasi gambar ini yaitu yang pertama, kita bisa melihat dari sumbu dan parameter. Itu ada sumbu X yang ditulis zonal wave number. Wave number zonal menunjukkan jumlah gelombang sepanjang lingkaran bumi di atas di garis lintang tertentu. Nilai positif menunjukkan gelombang bergerak ke arah timur, sementara nilai negatif menunjukkan gelombang bergerak ke arah barat. Lalu sumbu Y yaitu frekuensi dan CPD atau frekuensi yang diukur dalam cycle per day (CPD) menunjukkan seberapa sering gelombang berosilasi dalam satu hari. Nilai yang lebih tinggi berarti osilasi lebih cepat. Dan yang ketiga bisa dilihat dari kontur dan warna. Kontur dan warna menunjukkan kekuatan atau energi dari gelombang pada kombinasi tertentu dari wave number dan frekuensi. Warna yang lebih terang, kuning ke merah, menunjukkan energi yang lebih tinggi. Identifikasi gelombang tropis. Yang pertama ada MJO atau Madden-Julian Oscillation. Terletak di area dengan wave number rendah sekitar 0 dan frekuensi sangat rendah di bawah 0,1 CPD. Ditandai dengan kotak pada gambar menunjukkan periode osilasi sekitar 30-60 hari. Kotak hitam yang bertuliskan MJO. Lalu yang kedua ada Kelvin waves. Terletak di wave number positif sekitar 1-20 dan frekuensi sedang sekitar 0,1 sampai 0,4 CPD. Ditandai dengan kotak atau garis berwarna biru yang menunjukkan gelombang bergerak ke arah timur dengan periode beberapa hari sekitar 1 minggu. Lalu ada equatorial Rossby waves atau pada gambar disimbolkan ER. Terletak di wave number negatif sekitar -10 sampai 10 dan frekuensi sangat rendah sekitar 0,05 sampai 0,2 CPD. Ditandai dengan kotak merah menunjukkan gelombang yang bergerak ke arah barat dengan periode yang lebih panjang. Lalu yang terakhir MRGTD atau Mixed Rossby Gravity Tropical Depression Type Waves. Terletak di wave number negatif dan frekuensi lebih tinggi sekitar 0,2 sampai 0,4 CPD. Ditandai dengan kotak ungu menunjukkan gelombang yang bergerak ke arah barat dengan periode beberapa hari. Dan yang terakhir, low frequency waves. Terletak di frekuensi yang sangat rendah, dekat dengan 0 CPD, dan mencakup berbagai wave number. Ditandai dengan kotak ungu di bagian bawah, menunjukkan aktivitas gelombang dengan periode sangat panjang. Kesimpulannya, dengan menganalisis spektrum ini, kita dapat memonitor berbagai jenis gelombang tropis dan memahami dinamika atmosfer di wilayah tropis. Identifikasi area dengan energi tinggi dalam konteks wave number dan frekuensi memungkinkan kita untuk menentukan jenis gelombang yang aktif dan potensi dampaknya terhadap cuaca dan iklim. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan tentang tahap-tahap teknik Dvorak dalam menentukan tropical cyclone. Teknik Dvorak diperkenalkan oleh penemunya yaitu Vern Dvorak pada tahun 1975. Ia memperkenalkan skema klasifikasi untuk memperkirakan intensitas tropical cyclone dari citra satelit. Teknik ini dikembangkan menggunakan data empiris menghubungkan indeks numerik. Disebut intensitas saat ini atau current intensity dengan perkiraan angin berkelanjutan maksimum atau MSW di permukaan. Ada teknik lanjutan dari Dvorak yaitu teknik Dvorak Enhanced Infrared yang menggunakan peningkatan khusus dikenal sebagai
kurva IRBD untuk mengenali konveksi kuat atau awan badai besar dan perubahan pola puncak awan di sekitar pusat badai. Teknik ini mengidentifikasi 4 jenis pola tropical cyclone dasar, yaitu yang pertama pola mata atau eye pattern. Ini terjadi ketika badai memiliki pusat yang jelas dan bebas awan, dikelilingi oleh awan tebal. Yang kedua, pola pita melengkung atau curved band pattern. Ini terjadi ketika badai memiliki pita awan spiral yang melengkung ke arah pusat badai. Lalu yang ketiga, pusat geser atau shear pattern. Terjadi ketika angin wind shear, perubahan kecepatan atau arah angin mempengaruhi bentuk awan badai sehingga menjadi tidak simetris. Dan yang keempat yaitu pola tutupan awan padat pusat atau Central Dense Overcast (CDO). Terjadi ketika badai memiliki tutupan awan tebal di sekitar pusatnya sehingga mata badai tidak terlihat jelas. Berikut adalah langkah-langkah dasar dalam teknik tengkorak yang diilustrasikan dalam pohon keputusan. Ada gambar di samping yaitu gambar 838 yang bersumber dari MATLAB. Yang pertama, locate system, yaitu menemukan pusat sistem awan, yaitu titik di mana pita awan spiral mengarah. Pusat ini bisa diidentifikasi lebih mudah jika sirkulasi tingkat rendah terlihat, tetapi jika tidak, fitur lain seperti aliran keluar sirus, animasi, atau ekstrapolasi digunakan untuk menentukan lokasi pusat. Lalu ada estimate intensity, yaitu mengestimasi intensitas siklon tropis. Estimasi ini dilakukan melalui dua pendekatan semi-independen untuk memastikan akurasi. Pendekatan pertama yaitu data T-no atau T-number. Yang pertama, Cloud System Measurement atau pengukuran sistem awan. Beberapa fitur utama dievaluasi untuk memberikan T atau Tropical Number yang terkait dengan intensitas badai, yaitu I, yaitu mengidentifikasi mata siklon jika ada, curve band, menilai pita awan melengkung, shear atau memperhitungkan wind shear atau geseran angin, dan CDO atau Central Dense Overcast, yaitu menilai pusat yang tertutup atau awan tebal pusat. Lalu yang kedua ada model expected T-number, yaitu 24-hour change, menggunakan perubahan yang terjadi dalam 24 jam terakhir untuk memperkirakan nilai T model yang diharapkan. Menggunakan pattern recognition atau menggunakan pengenalan pola untuk menyesuaikan nilai T model berdasarkan perubahan yang diamati. Nah, setelah itu, choose best estimate atau memilih estimasi terbaik antara pengukuran sistem awan dari data T0 dan nilai T model yang diharapkan atau model expected T number. Lalu berikutnya adalah apply constraints atau menerapkan aturan yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa estimasi intensitas akhir sesuai dengan berbagai batasan dan pedoman yang ada. Lalu T-number yaitu menentukan nilai T akhir berdasarkan estimasi yang telah dipilih dan aturan yang telah ditetapkan. Dan final intensity atau nilai T akhir ini kemudian digunakan untuk menentukan intensitas akhir siklon tropis. Panduan umum untuk memperkirakan intensitas siklon tropis berdasarkan T-number yaitu T1 sampai T2 adalah depresi tropis, T3 sampai T6 adalah badai tropis, dan T7 sampai T9 adalah badai besar. Ini adalah contoh kode intensitas penuh dari citra satelit. Pengertiannya bisa dilihat ini T, TT, CC, LVV, XX jam. Pengertiannya bisa dibaca dengan contoh yaitu T35 3,5 garing 3,5 garing D1 D1.0 garing 24 jam. Artinya
Sistem pada citra satelit memiliki T-number 3,5 yang sesuai dengan intensitas saat ini sekitar 55 knot angin berkelanjutan, dan badai telah mengembangkan T-number penuh dalam 24 jam terakhir, meningkatkan kecepatan angin dari 35 menjadi 55 knot. Tekanan atmosfer di pusat badai juga menurun. Lalu ada contoh berikutnya yang bisa dibaca. Lalu ada studi kasus singkat mengenai penggunaan teknik Dvorak dalam siklon tropis, yang mana di sini saya mengambil jurnal dengan judul pengaruh siklon tropis terhadap tinggi gelombang di wilayah selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara untuk studi kasus siklon tropis Claudia. Itu saya juga menampilkan gambar pembentukan siklon tropis Claudia. Langsung pada pembahasannya, gambar tersebut menunjukkan tahapan pembentukan siklon tropis Claudia. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui pada tanggal 5 Januari 2020 pukul 6 UTC hingga 10 Januari 2020 pukul 18 UTC terlihat pusat tekanan rendah yang ditandai dengan aktivitas konvektif. Namun sistemnya masih tersebar dan belum terorganisir sebagai klaster awan MCS. Inilah tahap awal munculnya bibit siklon tropis yang disebut TD atau Tropical Depression dengan T-number berkisar T1,5 sampai T2. Dari angka tersebut diperkirakan laju angin maksimum sebesar 15 sampai 30 knot dengan tekanan udara di atas 1000 hingga 1005 milibar. Pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 18 UTC, siklon tropis Claudia mulai memasuki wilayah Laut Timor dan terus menguat dengan kecepatan menjadi siklon remaja dengan T-number 4 sampai pada tanggal 13 Januari 2020 pukul 12 UTC, siklon tropis terus bertumbuh hingga mulai menjadi dewasa dengan ditandai munculnya mata siklon dan mencapai puncaknya hingga pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 6 UTC dengan kecepatan angin antara 65 sampai 80 knot dan tekanan sebesar 963 sampai 979 milibar di pusat siklon dengan T-number 4,5 yang sama dengan kategori Tropical Cyclone kategori 1. Siklon tropis Claudia mulai terlihat melemah pada 14 Januari 2020 pukul 12 UTC dan pada 15 Januari 2020 pukul 18 UTC terlihat mulai lenyap ditandai dengan T-number 0,5 yang mengindikasikan potensi konvektif yang sangat rendah. Berdasarkan citra awan hasil pengolahan data Himawari 8 kanal infrared diketahui bahwa intensitas maksimum Dvorak T-number sebesar 4,5 masuk dalam kategori 1 dengan perakiraan nilai tekanan udara antara 963 sampai 979 milibar dengan kecepatan angin antara 65 sampai 80 knot di pusat siklon. Nilai suhu permukaan laut di lintasan siklon tropis berkisar 29 derajat sampai 32 derajat. Baik, untuk pertanyaan keempat yaitu jelaskan tentang MCS dan MCC menurut Maddox 1980 dan cara mendeteksinya dengan satelit dengan mengilustrasikan satu kasus deteksi MCC. Sirkulasi dan sistem mesoskala atau mesoscale secara umum didefinisikan sebagai sistem yang mempunyai skala horizontal pada orde 10 sampai 1000 km berada di antara skala sinoptik dan skala mikro. Sistem konvektif skala meso atau MCS adalah sistem cuaca konvektif multiseluler yang terorganisasi yang ditandai oleh lapisan awan stratiform tingkat menengah atas yang luas. Konveksi tropis paling sering terorganisasi menjadi sistem skala mesoskala. MCS adalah kumpulan awan konvektif yang terorganisir dalam skala mesoscale dan dapat bertahan selama beberapa jam hingga 1 hari. MCS mencakup spektrum fenomena yang berkesinambungan, termasuk badai multiseluler kecil, garis badai tropis atau gugusan awan, gemah haluan, kompleks konvektif skala mesoskala,
dan bahkan siklon tropis. Mereka menghasilkan hujan lebat dan cuaca buruk dan sangat penting untuk transportasi vertikal panas, kelembapan, dan momentum. Bagaimana mereka berkembang, tumbuh, dan bergerak ditentukan oleh variabel seperti low level wind shear, stabilitas statis, dan distribusi kelembapan. MCS mudah diidentifikasi dari satelit infrared yang disempurnakan atau Enhanced Infrared Satellite. MCC atau Mesoscale Convective Complex adalah bentuk khusus dari MCS yang memiliki ukuran lebih besar dan lebih terorganisir dengan baik. Maddox 1980 mendefinisikan MCC berdasarkan kriteria spesifik yang mencakup ukuran, durasi, dan bentuk simetris. Karakteristik MCC pada tabel 1 memberikan panduan tentang bagaimana mengenali dan mengklasifikasikan MCC menggunakan data satelit infrared. Yang pertama, ukuran atau size. A menentukan bahwa perisai awan besar dengan suhu dingin cukup luas untuk dikategorikan sebagai MCC. B menentukan bahwa wilayah interior yang lebih dingin juga harus cukup besar untuk mendukung definisi MCC. Lalu inisiasi MCC dimulai ketika kedua kriteria ukuran A dan B terpenuhi, menandakan pembentukan sistem konvektif yang besar dan kuat. Lalu yang ketiga, durasi. MCC harus mempertahankan ukuran besar dan suhu rendahnya untuk periode minimal 6 jam, menandakan stabilitas dan kekuatan sistem tersebut. Lalu maksimum extent atau maksimum luas perisai awan dingin menandakan titik di mana perisai awan dingin mencapai luas maksimum selama siklus hidup MCC. Lalu shape atau bentuk. Eksentrisitas memberikan informasi tentang bentuk MCC, di mana nilai lebih dari sama dengan 0,7 menunjukkan bahwa perisai awan cukup simetris dan luas. Dan yang terakhir, terminate. MCC dianggap berakhir ketika tidak lagi memenuhi definisi ukuran A dan B, menandakan sistem mulai melemah dan menyusut. Untuk contoh kasus mengidentifikasi MCC, berikut adalah jurnalannya, yaitu oleh Pak Denny Septiadi, identifikasi Mesoscale Convective Complex dan dampaknya terhadap curah hujan di benua maritim Indonesia atau BMI sepanjang tahun 2018. Nah, ini merupakan gambar identifikasi kejadian MCC di wilayah Indonesia sepanjang tahun 2018. Yaitu terdapat 6 sistem konvektif yang masuk dalam kriteria MCC yang terbesar di wilayah Sulawesi Tengah, Papua, Laut Maluku, dan Laut Jawa bagian. 3 kejadian MCC berlangsung pada bulan Maret dengan durasi 8, 12, dan 15 jam dengan eksentris lebih dari 0,7 dan ukuran selimut awan lebih dari 100.000 km persegi. Sementara itu, kejadian MCC lainnya di BMI sepanjang 2018 tersebar di bulan Mei, November, dan Desember dengan durasi 9, 11, dan 13 jam. Ukuran selimut awan MCC terbesar terjadi pada bulan Desember, yaitu 771.448 km persegi. Dalam gambar 1 ditunjukkan dengan lingkaran merah. Lalu gambar 2 menunjukkan kondisi MCC saat mencapai nilai eksentrikitas dan ukuran maksimum. Pada gambar 2 memperlihatkan berbagai visual ukuran luas selimut awan berdasarkan nilai eksentrikitas maksimum masing-masing MCC yang didapat sepanjang tahun 2018 dengan nilai temperatur puncak awan bervariasi antara -75 sampai -85 derajat Celcius. Secara lebih rinci, variabilitas nilai eksentrisitas yang terlalu kecil tidak bisa menjadi acuan tunggal dalam menentukan kriteria MCC. Sepanjang tahun 2018 di BMI, variasi nilai eksentrisitas maksimum yang didapat antara 0,96
sampai 1. Beberapa peneliti telah menyepakati bahwa nilai eksentrisitas lebih dari 0,7 hanyalah salah satu syarat yang digunakan untuk mendefinisikan bahwa MCC telah aktif. Jadi bagaimana cara mendeteksi MCC di wilayah tropis? Sama seperti kriteria MADDOC sebelumnya, ini saya akan menjelaskan langkahnya. Yang pertama, gunakan citra infrared dari satelit geostasioner untuk mengidentifikasi area dengan suhu puncak awan kurang dari sama dengan 52 derajat Celcius. Lalu yang kedua, ukur area ini untuk memastikan bahwa area dengan suhu tersebut mencakup setidaknya 50.000 km persegi dan area dengan suhu minus 32 derajat Celcius mencakup setidaknya 100.000 km persegi. Langkah yang ketiga, pantau area ini dalam interval 30 menit hingga 1 jam selama beberapa jam untuk memastikan bahwa struktur bertahan selama setidaknya 6 jam. Dan yang keempat yaitu evaluasi bentuk simetri dari area awan konvektif dalam bentuk awan konvektif dalam citra infrared. Jika semua kriteria terpenuhi, maka sistem konvektif tersebut dapat diklasifikasikan sebagai MCC. Pemantauan berkelanjutan akan membantu dalam memberikan peringatan dini terhadap potensi cuaca yang buruk yang dihasilkan oleh MCC. Baik, pertanyaan terakhir yaitu jelaskan tentang kondisi monitoring tropical wave untuk observasi dan prediksi di wilayah Indonesia pada periode waktu tersebut digambar. Jadi gambar tersebut menunjukkan monitoring kondisi tropical wave di wilayah Indonesia melalui observasi dan prediksi selama periode 29 Mei hingga 23 Juli. Gambar ini menampilkan data OLR, yaitu Outgoing Long Wave Radiation selama 7 hari, dan prediksi dari model CFS atau Climate Forecast System, serta mencakup parameter penting seperti MGO yang ditandai dengan garis hitam, gelombang Kelvin ditandai dengan garis biru, gelombang equatorial Rossby yang ditandai dengan garis merah, dan tekanan rendah atau low yang ditandai dengan garis ungu. Dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 4 Juni untuk observasi. Dari gambar bisa terlihat bahwa di wilayah Sumatera dan Kalimantan memiliki sistem konveksi yang tinggi dan aktif karena OLR rendah, dan MGO juga aktif di wilayah tersebut. Sedangkan di dekat Papua, OLR terhitung tinggi. Lalu di atas Pulau Sulawesi juga terlihat 2 garis biru, yaitu yang berarti terdapat gelombang Kelvin. Lalu lanjut ke tanggal 5 Juni sampai 11 Juni, sistem konveksi mungkin lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Hanya terlihat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sangat berkurang dibandingkan sebelumnya untuk di Pulau Sumatera. Terlihat di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi yang mengalami sistem konvektif cukup tinggi, terdapat gelombang Kelvin dan juga MGO. Tekanan rendah dan MGO. Lalu untuk tanggal 12 Juni sampai 18 Juni terlihat parameter yang cukup banyak di gambar tersebut, yaitu ada warna biru yaitu gelombang Kelvin, warna ungu yaitu tekanan rendah, dan juga warna merah yaitu gelombang equatorial Rossby. Untuk itu sistem tekanan konvektif atau curah hujan di Indonesia cukup tinggi, seperti di dekat Sumatera dan juga di dekat Sulawesi. Lalu untuk tanggal 19 Juni sampai 25 Juni ada gelombang equatorial Rossby, tapi bukan di Indonesia secara umum, tetapi di atas Sumatera dan juga di atas Kalimantan. Lalu untuk
forecast tanggal 26 Juni sampai 2 Juli terlihat OLR rendah di pertengahan dan timur Indonesia, yaitu mulai dari Sulawesi sampai ke Papua, yang ditandai dengan adanya tekanan rendah dan equatorial Rossby. Lalu untuk tanggal 3 Juli sampai 9 Juli equatorial Rossby masih ada, tetapi untuk wilayah Indonesia pada umumnya OLR tidak begitu rendah, tetapi sudah mulai menjauhi Indonesia seperti di timur Papua dan di atas Pulau Kalimantan. Tetapi untuk Pulau Jawa sendiri terdapat equatorial Rossby. Untuk tanggal 10 Juli sampai 16 Juli mungkin sistem konveksinya sudah rendah karena sudah banyak OLR sudah terlihat lebih dominan dibandingkan OLR rendah. OLR tinggi terlihat lebih dominan dibandingkan OLR rendah. Seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bisa kita lihat ditandai dengan warna coklat yang artinya OLR tinggi. Lalu yang terakhir untuk tanggal 17 Juli sampai 23 Juli, kembali OLR rendah di hampir seluruh wilayah Indonesia dan terlihat ada equatorial Rossby di ujung Pulau Jawa dan ujung Pulau Sumatera, yang berarti curah hujan mungkin meningkat di periode ini. Jadi kesimpulannya, wilayah Indonesia menunjukkan konveksi aktif sepanjang periode waktu yang diamati dan diprediksi, terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Untuk MGO, aktivitas MGO mulai meningkat pada akhir Juni dan berlanjut hingga Juli, mempengaruhi pola cuaca di Indonesia. Untuk gelombang Kelvin dan IR, kedua jenis gelombang ini menunjukkan aktivitas yang bervariasi namun tetap signifikan sepanjang periode tersebut, mempengaruhi pola konveksi dan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia. Dan terakhir, untuk tekanan rendah atau low, area tekanan rendah menunjukkan potensi konvergensi udara dan peningkatan aktivitas konveksi yang penting untuk dipantau untuk mitigasi resiko cuaca ekstrim. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Kiranya pertanyaan yang telah saya jawab benar dan bisa bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pada video kali ini. Kiranya apa yang saya berikan dapat bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.